Halo guys, welcome back with me Gera Marcel. Welcome to my YouTube channel. Ya, ini lanjutan dari video kemarin yang tentang review home gym. Nah, ya hari ini gue bakal review alat gym gue yang ini. Yang gede banget dari sekian banyak alat gym yang gue beli. Dikit sih ya, tapi ini paling gede lah ya. Nah, kalian bisa lihat dari Total Fitness, dari brand aja udah kelihatan banget gede. Yang ini HG014 mereknya. Total Fitness yang gue beli ini, home gym ini punya wax start. Dia tuh pakai bebannya pakai wax start dari 5 kilo sampai 75 kilo. Nah, menurut gue ini udah cukup banget sih buat kita nge-gym di rumah dengan 75 kilo ini. Dia sistemnya pakai katrol, jadi katrolnya banyak gini. Sedangkan di gym yang komersial biasa katrolnya itu cuma dikit ya, nggak sebanyak ini. Dan fungsinya untuk satu, kalau ini kan bisa semuanya. Benefitnya, kita bisa latihan apa aja di sini, gue akan tunjukin. Pertama, chest. Chest itu kalian bisa main chest press yang pakai mesin, chest press. Terus kalian juga bisa main pack deck, force pack deck. Kalian juga bisa bermain berbagai angle dengan cable untuk chest kalian. Nah, chest mungkin itu aja sih variasinya. Tapi menurut gue itu udah lebih dari cukup untuk latihan chest pakai mesin ini. Next, selanjutnya kalian bisa main back. Back itu kalian bisa main yang pasti lat pull down, kalian bisa lat pull down dan berbagai variasi dari tangan, bisa neutral, bisa underhand grip dan lain-lain, atau kalian ya pakai kabel yang kayak ini juga bisa. Dan kalian bisa main rowing di sisi samping, ada sisi sampingnya juga ada rowing, bisa main rowing of course. Dan kalian bisa main ya rowing dengan kabel seperti ini juga dari berbagai angle. Jadi kalian bisa one hand, bisa ya two hand, terserah kalian. Dan ada alat seperti ini, gue nggak tahu ini bisa beneran apa enggak kayak gini secara pakainya. Tapi ini kalau kalian tarik ya seperti rowing mesin di tempat gym sih. Cuman ya kalian harus ngumpul pakai kaki dan menurut gue nggak kurang efektif. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba varian-varian baru untuk lebih maksimalin performa alat fitness ini. Next, itu untuk back. Next kita latihan shoulder. Shoulder kalian bisa of course pakai alat ini, pakai kabel ini. Kalian bisa seperti yang ada di video, bisa juga face pull, bisa dengan udah sih kalau shoulder nggak terlalu banyak ya dengan alat ini. Tapi kalau kalian di sisi samping kalian bisa seperti ini. Next yaitu kaki. Kaki ya buat main kaki it's good karena ini enak banget, bisa berbagai angle, jadi kalian bisa liatin angle kalian seperti gimana dan tempat looknya juga lumayan. Serta kaki nggak terlalu banyak kecuali kalian attachment kalau menurut gue ya. Kalian mesti beli attachment baru, tapi menurut gue ini udah oke banget dan udah lebih cukup. Next, latihan bicep ya, kalian bisa lihat bicep berbagai cara seperti ini, variasi. Gue akan tunjukin dengan sekilas saja, nggak terlalu banyak karena mungkin kalian udah tahu juga gimana cara latihan bicep. Variasinya serta tricep ya seperti ini. Oh ya, satu lagi, kalian bisa latihan tidak ketinggalan dengan abs, karena abs kalian bisa latihan seperti ini, berbagai cara abs dan variasinya. Oke, gitu aja. Mungkin gua akan bahas tentang kelebihannya. Kelebihannya menurut gua pertama ini kokoh banget ya, karena ya enak lah, dengan budget segitu kalian udah bisa full body workout ya kan. Dengan budget segitu kalian udah bisa full body workout. Kelebihan selanjutnya adalah harga dan pemasangannya itu gratis kalau di Jabodetabek kalau nggak salah. Tapi kalau di luar gue nggak tahu, kalian bisa coba cek sendiri alat-alatnya, mungkin ada yang serupa seperti ini. Tapi menurut gue ini udah komplit banget karena udah ada kabelnya, ada mesinnya, dan ya bisa semua full body workout kalian bisa lakuin di sini. Next, kelemahannya, menurut gue kelemahan dari alat ini pertama, mungkin awal-awal pada minggu pertama kalian pakai itu, kalian kalau jangan bandingin sama komersial gym ya, karena awal-awal tuh keset-keset gitu, karena mungkin kalian lihat katrolnya itu fungsinya untuk semua alatnya dipakai ke semua katrol, jadi pastinya sistem penarikannya lebih nggak enak dibandingkan yang fungsinya cuma satu, karena ini fungsinya banyak dan katrolnya nyambung semua, sehingga membuat dia mungkin lebih nyangkut-nyangkut serta lebih ya nggak nyaman lah daripada komersial gym. Tapi kalau kalian sudah lebih dari seminggu, itu lama-lama katrolnya udah menyesuaikan dan jadi lebih enak kalau kalian udah tahu selah-selahnya. Next, sistem
Kalau misalkan kalian pakai ini nih, misalnya pakai beban yang ringan, kelemahan selanjutnya adalah ketika kalian pakai beban ringan, dia tuh knurling tuh dari bagian sisi besi dalam ya. Bagian sisi dalamnya tuh ringkih, sehingga kadang-kadang mungkin awal-awal ketika kalian ngangkat lebih berat, nah dia akan ke samping seperti itu. Nah ini akan menyebabkan dia nge-stuck dan nyangkut. Nah kalau nge-stuck dan nyangkut, tipsnya adalah kalian mesti narik lagi, atau kalian mesti minta ambil dan juga dipindahin ke dalam. Tapi harus pelan-pelan, hati-hati takutnya kejepit. Tapi kalau dia bebannya lebih dari 20 kilo biasanya nggak bakal seperti itu. Nah itu kelemahannya ya, dari segi kelemahan. Kelemahannya lagi yang gue baru perhatikan adalah bangkunya itu kalau kalian duduk itu tuh miring, sehingga bagian belakang akan lebih dalam sedangkan bagian depan akan lebih tinggi. Nah tapi itu bukan a big mistake, bukan a big problem lah, tapi ya kalau diperhatikan miring, sedangkan ya harusnya rata ya, tapi mungkin itu ada tujuan tertentu. Dan kabelnya itu tipis banget, jadi kalau misalnya kalian main hati-hati, karena misalnya kalian seperti ini dari sisi samping ini tuh kadang-kadang kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian bisa ke samping seperti ini dan kalian tarik, itu akan lapisan dari talinya ini bakal kebuka, dan itu jangan jelek lah. Gue udah pernah kayak gitu karena gue kurang tahu ya awal-awal, karena kontrolnya tidak bisa ke kiri dan ke kanan. Ya mungkin segitu aja positif dan negatifnya. Menurut gue positifnya ya banyak banget sih kalau kalian udah tahu alat ini. Kalau negatifnya ya kalian bisa tentuin sendiri, gue udah kasih tahu. So segitu aja, gue Gerald Marshall sign out. Jika kalian suka video ini semacam seperti ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow sosial media gue di bawah. Dan next video akan kita review tentang adjustable bench atau adjustable dumbbell. Ya segitu aja, gue Marshall sign out. See you in next video. Jangan lupa ikutin prokes biar makin gampang kemana-mana seperti dulu lagi lah ya, nggak usah pakai masker gitu-gitu kalau udah semuanya oke dan aman. Kalau sekarang ya taatlah peraturan biar kitanya jadi sehat dan kulit kita jadi enak lah. Jangan lupa untuk rajin olahraga. Stay aja di rumah kalau nggak perlu kemana-mana. Gue Marshall, sign out. See you next video. Bye bye semua.